Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, Bu, saya Samuel Perdana Pancitan dari SMP Negeri 3 Pegagan Ilir. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya pada siang hari ini untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etik. Kemudian Bu, saya juga ingin menanyakan beberapa hal nanti kepada Ibu dan saya harap Ibu bersedia untuk menjawabnya. Terima kasih. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Randa Risma Bulantina Fitri BP. Saya kepala sekolah di SMP Negeri 2 Persea, Kabupaten Toba. Oke Bu, terima kasih. Jadi seperti ini Bu, saya yakin bahwasanya selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah atau pimpinan di sekolah, tentunya sudah sering menghadapi kasus-kasus baik itu yang berhubungan dengan peserta didik ataupun guru-guru, dan pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Kalau bisa Ibu cerita pengalaman sedikit bagaimana pengalaman yang mungkin sudah Ibu jalani beberapa waktu belakangan ini tentang pengambilan keputusan terutama di lingkungan Ibu bekerja. Baik, terima kasih. Jadi kalau kami itu sebenarnya sebelum jauh-jauh hari, sebelum ada kita menemukan permasalahan, sebelum ada kita mengambil salah satu keputusan, kita sudah membuatkan dulu satu rapat untuk membentuk satu program di sekolah itu dan membuat satu kesepakatan apa-apa peraturan yang harus kita jalankan di sekolah dan apa-apa yang harus kita kerjakan sebagai warga sekolah. Jadi ketika ada satu mengambil keputusan, tentu kita ambil sudah ada latar belakangnya. Jadi sudah ada hukum yang kita berlakukan di sekolah untuk melandasinya. Jadi ambil keputusan itu pada saat ambil ini langsung. Jadi itu dasar-dasar di belakangnya, rentetan di belakangnya, nah itu sudah pasti ada. Oke baik Bu, jadi sebenarnya kalau saya tarik tadi pembicaraan Ibu bahwasanya sebelum memulai program itu di awal pembelajaran itu selalu sudah ada kesepakatan antara pimpinan dan pihak-pihak terkait, terutama dalam hal ini guru di sekolah Bu ya. Oke Bu, kalau bisa tahu ini Bu, ada nggak pengalaman Ibu yang langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan baik itu mungkin siswa ataupun rekan guru di sekolah Ibu? Ya banyak. Ya kalau misalnya kita kan ada permasalahan, misalnya kalau itu satu yang pernah terjadi di sekolah, ada satu orang guru memang dia mengikuti satu organisasi dan dia ini memegang kepentingan sangat-sangatlah orang, atau boleh dikatakan dia ketua organisasi. Nah jadi memang dan organisasi ini di bawah naungan pemerintahan juga, berkaitan dengan pemerintahan di kabupaten. Kemudian pada saat itu juga di sekolah itu dibutuhkan sekali kerjanya. Karena dia sebagai guru, dia dibutuhkan untuk saat itu ada assessment di sekolah atau ujian di sekolah. Akhirnya di sini bagaimana cara mengambil keputusan. Nah kalau bagi saya lihat dulu apa sih kerjanya di sana, apa sih benar-benar kebutuhan dia yang dibutuhkan dia di sana, dan siapa yang mengeskakan dia untuk melaksanakan satu pekerjaan itu, satu tugas yang di luar itu. Nah, dilihat juga di sekolah. Kalau di sekolah itu misalnya ada yang bisa menghandle kerja dia, kenapa enggak kita izinkan dia? Walaupun dalam keadaan asesmen, tapi kalau memang itu jauh-jauh hari, kan sudah tahu jadwal kepentingan sekolah itu, jadwal kepentingan sekolah, tapi ditetapkan juga tanggal yang sama, itu berarti kesengajaan. Maka ini kita pasti memanggil dia, dan kita nggak mungkin mengizinkan seperti itu aja. Apabila masih harus dipaksakan, nah kita mengajak ada tim pengembang sekolah. Nah itu kita diskusikan sebelum mengambil keputusan. Berarti Bu, kalau saya tangkap tadi dari pernyataan Ibu, ada seorang guru ini Bu ya, dia pimpinan organisasi di luar yang berkaitan juga dengan organisasi pemerintahan, demikian Bu ya. Namun di sisi lain dia juga punya tugas di sekolah, yaitu melakukan assessment yang seharusnya juga tidak bisa ditinggalkan.
Namun sebagai pimpinan ibu mengambil keputusan dengan cara melihat dulu porsi dia bagaimana sih di organisasinya, apakah memang lebih penting sehingga tugas di sekolah ditinggalkan, dan kalau ternyata memang itu betul-betul sangat dipentingkan dia sementara di sekolah mungkin masih bisa digantikan, maka layak diberikan izin. Namun ketika dia mungkin memiliki tugas di sana yang tidak lebih penting daripada sekolah, maka secara otomatis tugas di sekolah yang diutamakan. Kira-kira demikian Bu ya. Oke baik Bu, terima kasih atas pengalamannya. Kemudian saya juga mau bertanya beberapa hal ini Bu. Yang pertama ini Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kita melihat dulu seperti yang saya katakan tadi, ketika ada satu problem di sekolah, ketika itu hanya boleh saya tangani sendiri, saya langsung memutuskan saat itu juga. Tapi ketika itu memang harus sangat ini membutuhkan pemikiran yang bagaimana untuk ambil keputusan itu, nah, kita nggak mungkin, kita harus tinjau kembali bahwa kita sudah punya kesepakatan dan kita kan punya tim pengurus sekolah tadi, boleh kita panggil dan sama-sama kita diskusikan untuk menghasilkan suatu keputusan supaya jangan salah langkah ketika kita mengambil keputusan itu dan tidak akan ada penyesalan. Berarti ketika sebuah permasalahan itu contohnya bisa langsung Ibu tangani sendiri, maka Ibu langsung menanganinya. Namun ketika mungkin permasalahan tersebut membutuhkan diskusi ataupun masukan mungkin dari orang lain, salah satu contohnya mungkin rekan-rekan di sekolah, maka Ibu akan melakukan diskusi dengan seperti tim pengembangan sekolah tadi Bu ya. Oke, kemudian yang berikutnya Ibu, tentunya sebagai pimpinan ada tantangan yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan. Kira-kira kalau bisa tahu apa aja tantangan selama ini yang Ibu hadapi dalam pengambilan sebuah keputusan? Nah, terkadang kalau kita mengambil keputusan itu terbentur dengan orang-orang yang memang ada orang-orang lain di belakangnya, misalnya orang-orang kuat di belakangnya. Sebenarnya itu tidak boleh kita katakan iya pada saat itu, tapi terpaksa harus kita katakan iya karena orang-orang di belakangnya tadi seperti saya bilang tadi. Nah misalnya yang menyuruh dia itu adalah orang nomor 1 di kabupaten kita atau orang nomor 1 di dinas. Nah mana mungkin kita bilang jangan, padahal sebenarnya itu nggak boleh kita lepas dia, tapi ya terpaksa kita harus lepaskan dia untuk mengerjakan yang itu. Sebenarnya tugas yang di sekolah ini tugas dia yang sangat-sangat penting juga. Nah di sini saya kadang-kadang udah terbentur, itu bisa kesal gitu loh. Berarti salah satu tantangannya itu ya ada memang beberapa rekan atau teman di sekolah yang mungkin melalui organisasi mungkin dia kenal dengan pejabat mungkin atau ada dukungan dari seperti orang nomor 1 dari katakan. Berarti kita juga sebagai pimpinan sepertinya tidak mungkin untuk menolak karena atasan kita juga yang memerintahkan dia, kira-kira demikian Bu ya. Oke Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu sebagai pimpinan selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus? Enggak. Kalau untuk penyelesaian kasus itu tidak perlu terjadwal. Jadi ketika saat itu ada kasus, kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Ketika bisa selesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu. Kita panggil lagi dia ke kantor, kita diskusikan bersama dengan orang itu, kita katakan ini ya atau tidak. Nah itu. Tapi ketika misalnya orangnya mau kita selesaikan itu tidak terlihat orangnya, hanya surat misalnya. Nah ini boleh kita bahas bersama tim pengembang, ada wakil kepala sekolah atau tim pengembang mutu pendidikan yang ada di sekolah itu, dan bisa jadi semua guru kita panggil kita rapatkan untuk menghasilkan keputusan ini. Bahkan kita libatkan komite misalnya. Berarti kalau saya tangkap tadi Bu, dalam pengambilan atau tatakan dalam jadwal pengambilan sebuah keputusan itu sebenarnya tidak ada. Namun kalau kita seperti menurut saya berarti seperti situasional Bu ya.
ketika bisa diselesaikan saat itu langsung diselesaikan. Namun ketika contohnya perlu bantuan ataupun diskusi dari tim, diskusi dari rekan guru, bahkan pihak lain, maka berarti butuh waktu. Nah, kira-kira demikian. Oke Bu. Kemudian Ibu yang berikutnya, selama ini Bu, faktor-faktor atau ada enggak yang mempermudah Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan? Pasti banyak. Kita kan sudah punya aturan tadi kita katakan tadi di awal, kita kan bisa tahu di awal tahun pelajaran kita kan membuat visi sekolah dan membuat aturan-aturan yang harus disepakati bersama untuk warga sekolah, dari siswa, pegawai, kepala misalnya, dan guru, apa yang harus mereka kerjakan, apa aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Nah, ketika terjadi pelanggaran kasus yang bertolak belakang dengan yang kesepakatan tadi, kita tinggal buka aja kesepakatannya, mempermudah. Ini loh ada tadi kita sepakati kan seperti ini, ternyata Bapak membuat seperti ini. Nah, itu sudah namanya keputusannya, jadi mempermudah kita karena sudah ada aturan-aturan kesepakatan yang harus kita kerjakan. Berarti salah satu yang membantu atau mempermudah Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, bahwasanya adanya dasar dalam bentuk aturan ataupun kesepakatan di awal Bu ya. Di sekolah, Iya. ada juga permen misalnya. Oh, ada peraturan. Dan juga misalnya kementerian, jadi kan ada undang-undang, ada permen, ada macam-macam yang untuk membackup kita. Tapi dengan demikian sebagai pimpinan kita tidak perlu lagi bingung untuk buat keputusan Bu ya, tinggal kembali ke kesepakatan ataupun peraturan aja. Oke Bu. Nggak ada kesepakatan lagi, tapi jangan negatif, ditangkap kesepakatannya ya. Ya. Oke, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada nggak Bu pembelajaran yang Ibu dapatkan sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan selama ini? Nah, saya pikir jangan ada pengambilan keputusan, jangan dibawa-bawa dengan masalah pribadi. Jadi jangan pelakar dendam pribadi, awas kau ya, apapun tidak bisa. Nah, ini menghambat kita juga, menghambat kita juga, dan menghambat pengembangan kesehatan. Berarti yang utama itu Bu, pembelajaran yang didapatkan itu bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa mengaitkan masalah pribadi terhadap orang lain. Berarti ya kalau urusan pekerjaan maka hanya urusan pekerjaan. Baik Bu, terima kasih. Semoga pengalaman Ibu tadi ataupun cara-cara, metode-metode yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan bisa juga mungkin saya tiru nanti, hal-hal yang mungkin positif saya anggap, saya tiru ketika saya kelak mungkin sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Sukses. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.